Senang dapat berjumpa kembali dengan rekan-rekan pasturi dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan yang rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang diberkati Tuhan, yang menjadi berkat, yang berkenan pada Tuhan, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini merupakan kerjasama dengan Bina Warga, sebuah lembaga pembinaan milik GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Dan topik kita adalah anak pertama dan relasi kita. Anak pertama dan relasi kita sebagai suami istri. Pendeta Edwin akan memberikan penjelasan pengantar nanti. Dan kemudian Pasutri Taufan Rika dan Clemens Dea akan berbagi pengalaman mereka tentang apa yang mereka alami, yang mereka lakukan ketika anak pertama lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Setelah itu, kita akan mendiskusikannya bersama. Dan percakapan kita ini akan dipandu oleh Pendeta Hendra Prasaja, Direktur Bina Warga. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang sudah tersedia. Pak Hendra, silakan. Selamat malam Bapak dan Ibu, kita berjumpa lagi dalam acara Pernikahan Bahagia bersama dengan rekan-rekan dari YKB dan juga kerjasama dengan Couple in Christ dari Bina Warga. Dan saya Hendra Setia Prasaja, saya berbahagia boleh bersama-sama kembali dengan Bapak dan Ibu pada saat ini. Saat ini kita akan bicara banyak soal anak pertama dan dinamika yang hadir ketika anugerah Tuhan itu hadir di keluarga, tentunya mempengaruhi banyak relasi dari pasangan suami dan istri. Dan hari ini sudah ada para orang-orang yang luar biasa. Ada Pak Clement dan istrinya, Ibu Gea, dan Pak Taufan dan istrinya Ibu Rika. Juga ada dua rekan pendeta dan juga rekan-rekan dari YKB yang boleh akan berbagi. Tentunya ada Pak Arlianus pada saat ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Saya boleh meminta kesediaan Pendeta Jimmy untuk membuka dalam doa. Mari sahabat pasutri semua, biarlah kita boleh bersatu hati, kita mohon berkat dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami dengan sukacita, agar pembicaraan kami, obrolan kami boleh makin mengeratkan hubungan pasutri kami ya Tuhan. Biarlah ini semua boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan kami ketika berbicara agar apa yang kami bicarakan itu boleh menjadi pelajaran bagi yang mendengarkan. Dan kami pun makin siap untuk menjadi pasutri yang bahagia. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon agar ketika rekaman ini, siaran ini akan dipergunakan berkali-kali waktu, sungguh-sungguh banyak memberkati pasangan yang memerlukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan kita pada obrolan-obrolan kita pada saat ini akan dipantik dipicu oleh apa yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin dalam kesempatan saat ini. Silakan Pendeta Edwin akan berbagi dulu untuk nanti kita berdalam dalam obrolan diskusi kita. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Ya, kita malam hari ini akan membahas tema tentang kehadiran anak pertama dan relasi kita sebagai suami dan istri. Bapak Ibu yang terkasih, pernikahan bahagia ini adalah sebuah impian dari setiap kita. Ya, baik kita sebagai laki-laki dan juga kita sebagai perempuan. Dan ketika kita memasuki hidup pernikahan, tentu saja ada impian, ada harapan-harapan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing.
Dan biasanya harapan itu yang utama adalah kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Banyak pasangan yang memiliki anak, tetapi juga ada pasangan yang memang sengaja menunda dengan alasan-alasan tersendiri tentu saja. Nah, tetapi Bapak Ibu, seringkali ketika pasangan suami istri ini memiliki keinginan untuk segera punya anak, punya keturunan, ya. Dan tentu saja ketika istri mengandung gitu ya, nah ini biasanya suami sangat menjaga, ya istrinya sangat menjaga kandungannya seperti itu ya, sampai akhirnya anaknya lahir ke dunia ini, dan tentu saja suasana ini diliputi dengan kebahagiaan, dengan sukacita ketika anak ini lahir di tengah-tengah keluarga. Tetapi berapa lama kebahagiaan ini berlangsung, Bapak Ibu? Ya. Berapa lama sukacita ini berlangsung di dalam kehidupan suami istri? Seringkali justru suami istri mulai merasakan persoalan-persoalan, mulai merasakan permasalahan-permasalahan dengan kehadiran anak yang pertama ini. Dan tentu saja ini pasti di luar dugaan, di luar harapan dan juga impian-impian yang ada. Nah, oleh karena itu seringkali justru kehadiran anak pertama dalam tanda petik menghadirkan konflik antara pasangan suami dan istri. Apa saja kira-kira persoalan-persoalan yang muncul ketika anak pertama ini hadir di tengah-tengah kehidupan suami istri, Bapak Ibu? Nah, seringkali yang dikeluhkan adalah perhatian yang berkurang. Ya, nanti kita akan bersama-sama berdiskusi pada malam hari ini dengan pasangan suami istri yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ya. Merawat bayi yang baru lahir, Bapak Ibu, memang menguras begitu banyak waktu. Saya seringkali bertanya kepada pasangan suami istri yang baru memiliki anak, siapa nih yang begadang malam hari? Siapa yang mengurus anak pada pagi hari? Karena memang sangat menguras banyak waktu. Ya. Menguras tenaga, menguras perhatian. Sehingga hal ini juga yang akhirnya dapat menyebabkan kurangnya perhatian pada pasangan. Jika sebelumnya seorang istri bisa memberikan perhatian yang sangat full ya, kepada suaminya, perhatian yang sangat penuh kepada suaminya, tetapi setelah kehadiran anak yang pertama, Bapak Ibu, ya, tentu ini semua akan dirasa berkurang. Yang tadinya 100% perhatian buat suaminya, ya, dan ketika anak pertama hadir di dalam kehidupan keluarga, tentu saja perhatian ini menjadi terbagi, menjadi terpecah. Nah, masalah ini tidak selalu bisa dipahami sepenuhnya oleh pasangan. Sehingga banyak suami yang beranggapan, oh ternyata istri saya ini sudah mulai tidak memperhatikan diri saya. Bahkan bisa saja akhirnya muncul rasa cemburu, rasa iri ya, dengan anak yang baru saja dilahirkan. Lalu mungkin persoalan yang kedua, yang seringkali terjadi di dalam kehidupan suami istri ketika seorang anak atau anak pertama hadir di dalam kehidupan keluarga adalah sulit memiliki waktu berdua. Ketika belum memiliki anak, ya, belum ada kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan suami istri ini dapat dengan mudah meluangkan waktu berdua. Tetapi hal ini akan lebih sulit lagi setelah kehadiran anak yang pertama. Karena sebagian besar waktu tentu saja tersita untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan dari si kecil ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, persoalan yang juga seringkali terjadi di dalam kehidupan pasangan suami istri ketika anak pertama hadir, yaitu keuangan yang tidak terkelola dengan stabil.
Banyak wanita yang akhirnya memutuskan berhenti bekerja untuk merawat anaknya. Sehingga tentu saja penghasilan ini hanya satu pintu. Yang tadinya dua pintu, ya, suami istri bekerja, ya. Tapi ketika hadir anak yang pertama, akhirnya istri memutuskan untuk berhenti bekerja, mengurus anaknya, ya, dan akhirnya penghasilan hanya dari suami. Nah, hal ini tentu saja dapat memicu stres. Ya. Istri biasanya bekerja, gitu ya, berelasi dengan orang-orang di luaran sana, tapi sekarang sehari-hari 24 jam full, ya, dia harus di rumah. Ya. Seperti dalam tanda petik terpenjara dengan tembok rumah itu, dia harus mengurus anak-anaknya. Ya. Mengurus si kecil. Nah, karena dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya, terutama setelah adanya anak yang hadir di tengah-tengah keluarga, seringkali ini juga akhirnya menyebabkan konflik. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama, ya, mendengarkan sharing-sharing yang akan disampaikan oleh Pak Sutri. Ya. Di sini ada Pak Sutri yang masih muda, baru 3 tahun ya, menikah. Nah, mungkin nanti bisa membagi pengalaman. Kalau dulu saya, kalau saya boleh berbagi, saya dengan istri ketika kehadiran anak yang pertama, ya kita sepakat, oke, saya malam hari begadang. Berbagi waktu, ya, begadang, urus anak, ya. Dan kalau mulai pagi, istri yang ngurus seperti itu. Saya bisa tidur beberapa jam, lalu bisa beraktivitas. Karena kegiatan dulu di GKI Indramayu itu seringkali kegiatan-kegiatan itu malam. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak Hendra, mungkin kita akan memulai diskusi kita, ya, dengan beberapa poin yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa perdalam, kita bisa berbagi pengalaman. Seperti itu. Terima kasih Pak Edwin. Jadi anak pertama itu adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi potensi konflik ya, ketika kita tidak mempersiapkan bersama dengan pasangan. Bisa timbul kecemburuan, pengaturan keuangan yang juga menjadi masalah, dan banyak hal lainnya. Nah, sekarang nih hadir kan beberapa rekan juga yang pada saat ini bersama-sama dengan kita. Saya mau minta Kak Tovan dan Kak Rika nih ya, untuk bisa berbagi nih pengalamannya pada anak pertama. Silakan Kak. Oke Pak Hendra, terima kasih. Saya cerita ini dulu Pak, saya menikah 2005, kemudian kita mempunyai anak setelah 3 tahun Pak. Jadi istri saya hamil itu di tahun ketiga ya, kemudian 4 tahun baru kita, tahun keempat pernikahan kita baru kita punya anak yang pertama. Kenapa kita sampai menunggu 3 tahun? Sepertinya sama dengan yang disampaikan Pak Edwin tadi, tapi lebih fokusnya ke saya ada 2 fokusnya Pak. Karena saya sama istri saya itu yatim piatu Pak. Orang tua saya, ayah ibu saya sudah meninggal, istri saya juga, ayah ibunya juga sudah meninggal. Jadi kita cukup banyak berdiskusi nanti siapa yang akan mengurus anak, siapa yang akan membantu kita kalau kita punya anak, karena kita berdua bekerja. Jadi di awal kita sudah sepakati kalau nanti punya anak tetap akan bekerja Pak. Tapi begitu kita menyepakati tetap akan bekerja, kita kepikiran lagi lah itu nanti siapa yang ngurusin lah, orang tua dua-duanya sudah tidak ada. Terus akhirnya kita sepakat ya nanti kita coba diskusikan, mungkin akan ya kita akan kesepakatannya kita akan mencari suster untuk menjaga anak nanti. Ya dengan resiko kalau orang bekerja kan seperti itu Pak, nanti dengan suster saja di rumah gitu. Nah kemudian lahir anak yang pertama, ternyata tidak sesimpel itu Pak, masalah yang muncul. Satu, pertama kita tidak ada orang tua. Saya tidak ada orang tua, istri saya tidak ada orang tua. Jadi kita belajar mendidik anak atau mengasuh anak dari umur 0 itu dari buku, Pak. Karena nggak ada acuan, kita juga nggak pernah melihat contoh di mana. Ya kita hanya belajar dari buku, kita browsing, kita beli buku, kita baca buku. Dari situ tuh kita belajar mengasuh anak dari 0 tahun, dari bayi kecil. Gimana cara mandiin, even sampai mandiin pun kita juga nggak ngerti caranya, kita belajar dari
kita belajar dari suster yang ada di rumah sakit, begitu pulang berdua bingung Pak. Jadi cerita 1 bulan, bayi 1 bulan aja udah seru buat kita. Di hari ke-7 setelah pulang dari rumah sakit, istri saya, kan saya sudah bekerja, istri saya di rumah, karena kan berdua doang dengan anak. Itu juga cukup stres ya. Hari ke-7 istri saya stres Pak, saya malam-malam lihat istri saya nangis di pojokan. Nangis sendiri, bayinya nangis, bayinya nangis, istri saya nangis, saya juga bingung jadi begitu bangun. Yang saya syukuri di situ adalah saya sudah mengenal GKI Filamati Mas. Dulu itu Pondok Bajem, Pondok Jagung. Jadi yang membantu saya, yang menjadi orang tua dari anak-anak saya itu itu ya penatua-penatua dari Bajem Pondok Jagung. Dari Bajem Pondok Jagung, Pak Hendra. Jadi cukup kita memang akhirnya sudah mulai dari sejak 2008 itu kita pindah ke Filamati Mas dan mulai mencari gereja yang memang akan jadi kita akan mencoba untuk berelasi di situ. Jadi mencoba menjadi gereja yang akan menjadi tumpuan buat kita berkomunitas. Karena memang kita menyadari bahwa kita memang tidak ada keluarga gitu yang dekat dengan kita. Baik dari orang tua yang memang sudah tidak ada dan juga dari kakak maupun saudara-saudara kita kayak gitu. Nah, kita sama sekali benar-benar nggak ada dan akhirnya kita sadar bahwa kita harus memiliki komunitas yang memang bisa menopang kita ketika memang kita membutuhkan. Jujur akhirnya begitu sih Pak, kayak gitu. Jadi akhirnya terus kita lihat ada Bajem Pondok Jagung yang mana memang kita berdua suami dari GKJ dan saya dari GKI Rengas Dengklok. Akhirnya kita melihat oh ya udah kita berkomunitas di situ di Bajem Pondok Jagung yang memang basisnya dari GKI juga kayak gitu yang memang kita merasa sepaham dengan apa yang memang kita sudah bertumbuh sebelumnya kayak gitu. Jadi ini pergumulan anak pertama memang berat banget ya. Apalagi untuk pasangan yang udah nggak punya keluarga besar yang sekarang kan musim banget ya nitipin ke oma dan opanya begitu. Kita nggak ada ya. Dan ternyata komunitas yaitu gereja bisa menjadi tempat yang tepat untuk juga menopang ini ya. Ya Pak, jadi di hari ke-7 itu kemudian kita cerita sama jemaat juga Bu Lydia Pak tepatnya. Dari Bu Lydia, kemudian Bu Lydia mengungsikan orang tuanya membantu kita 7 hari Pak. Jadi setiap hari mamahnya Bu Lydia ke rumah kita nemenin Rika sampai ya nemenin dari pagi dari mulai jadi cara mandiin karena memang benar-benar belajarnya di rumah sakit sama suster yang ada di rumah sakit dan ketika ke rumah lupa lagi kan semuanya. Ini harus ngapain, mana dulu step-stepnya, apalagi baca buku kayaknya kok ya terlalu kaku banget gitu. Terus akhirnya si Oma datang ke rumah setiap pagi, datang terus ngajarin, ngeliatin caranya. Hari pertama dia ngasih tahu, oh kayak gini Nori, kayak gini. Terus dan setelah itu saya diajak untuk ayo praktek gitu, gimana caranya. Terus dia ngeliatin, ini loh harus begini, coba kamu coba begini kayak gitu. Dan dia ngajarin kemudian yang lain juga ikut berperan sih. Jadi di situ ada yang bawain ayam obat, ada yang bawain sayur daun katuk, hal-hal yang simple tapi yang nopang kita banget sih sebenarnya. Wah, luar biasa ya. Ini ceritanya juga sampai terharu begini ya. Pasti sangat-sangat mendalam perasaannya, pergumulan pada saat itu, merasa sendiri bingung juga ya. Banyak hal yang harus dilakukan terhadap anak pertama dan luar biasa Tuhan hadirin orang-orang di sekitarnya. Ini mantap nih ya Pak Ibu Lydia itu siapa ya Pak Taufan? Ibu Lydia itu siapa? Bu Lydia Eman Pak. Bu Lydia Eman itu salah satu penatua ya saat ini di sudah turun cuma belum. Jadi beliau itu Bu Lydia Eman ini memang keluarganya memang ya di GKI itu sudah udah lama gitu. Jadi memang dia cukup
perhatian sekali gitu, memang tahu memang apa yang kita butuhkan apa, dan dia menanyakan, kemudian oh ya udah coba dibantuin gitu. Terus Waduh, ya mantap. itu sih. Memang kita ngerasa memang bantuan dari jemaat itu sangat-sangat berperan banget, karena memang kita nggak punya siapa-siapa, dan ya mereka tuh membantu benar-benar dari hal-hal yang kecil yang memang kadang nggak kepikiran sih kayak gitu. Jadi yang kalau saya tuh ngerasa karena saya di rumah sendirian sama Mbak aja, Mbak pun pulang hari waktu itu kan. Jadi terus akhirnya ada jemaat satu yang datang terus bawain, ya itu tadi hal-hal yang simpel, butuh apa Rik, ada makanan nggak kayak gitu, ada karena mereka majority sudah mengenal gitu kayak gimana, dan sudah tahu memang kita kondisinya seperti apa, jadi yang ada yang bawain makanan sayuran, ada yang bawain hal-hal yang simpel yang memang kita juga nggak minta sebenarnya kayak gitu, cuma mereka memang cukup sangat perhatian sih sebenarnya kayak gitu. Dan itu ketika misalnya hal-hal yang kecil, misalnya ini anaknya nangis gitu, terus mesti diapain, dan suami saya juga lagi kerja, nggak bisa diganggu, terus saya mesti nanya ke siapa ya? Nanyanya ke mereka kayak gitu. Nanya ini harus diapain nih, mesti digimanain kayak gitu. Selain nyari di buku, memang di buku kan kadang ketemu, kadang juga enggak kan, apalagi kalau lagi panik gitu. Kalau lagi panik ya udah bingung gitu, nyari di buku yang mana ya, kemarin kayaknya baca tapi kok nggak ada kayak gitu, atau cari di internet. Kalau anak-anak sekarang kan biasa nyari di internet kayak gitu. Ini semakin menegaskan komunitas penting ya, dan menjadi ruang banget untuk pelayanan nih. Dalam kasus Pak Tovan dan Bu Rika nih, mungkin ada di banyak tempat juga mengalami hal serupa, yang bingung mau kemana, dan komunitas-komunitas di gereja atau di persetujuan itu menjadi penting dan menopang. Bukan hanya soal keuangan, bukan hanya soal emosi pasangan, ternyata juga keterampilan untuk mengasuh anak itu, wah itu menghasilkan banyak pergumulan ya. Bu Rika dan Pak Tovan bercerita soal itu, luar biasa ya. Betul Pak. Kak Clement nih sama Kak Dea nih, boleh berbagi nggak pengalamannya nih? Iya, jadi memang saya bersyukur juga Pak, karena saya bisa bertemu dengan istri juga di GKI Villa Matimas gitu, dari waktu kita sama-sama pemuda. Jadi salah satu hal yang saya syukuri itu ketika saya kembali lagi ke gereja Pak. Jadi dulu tuh sempat, namanya anak muda mungkin sempat out dulu dari gereja gitu kan, sampai akhirnya kembali ke gereja, ketemu istri, akhirnya kita memulai hubungan sampai akhirnya ke arah yang lebih serius. Nah, yang saya mau ceritakan di sini adalah ketika kita sudah mulai merencanakan untuk menikah, memang arah pembicaraan kita juga udah ke arah yang serius. Kita memang sama-sama berkomitmen, sama-sama menginginkan untuk bisa cepat punya anak gitu Pak. Karena ada satu ketakutan besar dalam diri saya, ketika dulu saya pernah sakit dan saya pergi ke Sinse, tiba-tiba di kaki saya ada yang dipencet, dan ternyata itu sakit banget. Saya langsung menjerit, dia bilang, wah ini kayaknya susah punya anak nih katanya gitu loh. Ditambah banyak juga saudara, rekan yang memang agak sulit juga memiliki anak gitu. Jadi itu menjadi momok besar dalam diri saya, menjadi ketakutan besar dalam diri saya itu, aduh, takutnya susah nih punya anak gitu kan. Jadi memang sudah merencanakan pengen langsung punya anak, nggak mau nunda-nunda gitu. Dan sampai akhirnya kita menikah, ya puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, akhirnya langsung dikasih Pak, gitu loh. Nah, suka dukanya juga banyak sih sebenarnya. Kita termasuk pasangan muda yang nggak terlalu mikirin, oh nanti setelah punya anak bakal gimana-gimana tuh, kita nggak terlalu pusing ke situ. Jadi kita berusaha jalanin aja, sampai akhirnya proses lahir itu memang agak gugup juga tuh Pak. Ketika nemenin istri lahiran secara normal, pengalaman pertama juga buat kita kan benar-benar rasanya tuh mulai tegang tuh di situ. Deg-degan sekali, sampai akhirnya bisa hadir anak kami yang pertama bernama Leon. Ya puji Tuhan, sampai saat ini kita bisa mengurus dengan baik, meskipun banyak hal-hal juga yang menjadi pergumulan kita Pak.
Seperti salah satu contohnya, sebelum melahirkan istri saya itu dalam posisi bekerja. Jadi ketika sudah mau lahiran waktu itu kita putuskan, oh ya udah deh ambil cuti dulu 3 bulan, setelah itu kerja lagi gitu loh. Nah, tapi ketika anak sudah lahir, sudah mulai diurus sendiri, akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah berhenti kerja, kita fokus urus anak. Istri saya fokus urus anak karena memang nggak tega juga kalau harus dititipkan, karena memang orang rumah juga pada kerja semua, jadinya nggak ada yang bisa dititipkan gitu loh. Jadi itu juga salah satu jadi pergumulan kita juga Pak di awal, apa mau lanjut kerja atau urus anak. Terus yang kedua, otomatis kalau berhenti kerja, ada saluran pemasukan yang berhenti juga Pak. Itu juga menjadi concern yang sangat penting buat kita, karena jelas ketika kita hidup berdua, kita punya 2 penghasilan, kita hidup cukup. Dan ketika penghasilan satu itu di-cut, cuma ada 1 penghasilan dari saya doang, dan orangnya malah nambah 1 nih, jadi 3 orang. Jadi itu juga menjadi pemikiran yang sangat penting untuk kita putuskan saat itu. Tapi puji Tuhan, ketika kita sudah memikirkan itu dengan baik, kita menyerahkan semua sama Tuhan, ya puji Tuhan tetap dikasih kecukupan sampai akhirnya kita tetap bisa survive sampai dengan saat ini gitu. Mungkin dari Dea bisa menambahkan? Punya anak yang pertama ini, waktu itu juga sempat kayak yang itu tadi pertama betul soal mau diurus sama siapa dan kerja atau enggak lagi. Terus udah gitu setelah lahir pun sebenarnya udah ngebayangin ini gimana ya cara ngurusnya. Udah pertama kali lahiran itu di rumah sakit pun bingung gitu. Udah mikir nih ntar di rumah nggak ada yang bisa nemenin, nggak ada yang bisa ngajarin caranya ini itu ngurusin anak, kayak ya hal-hal yang detail lah ya, kayak tali pusar apa segala macam kayak gitu. Sempet jadi ketakutan juga gitu karena nggak ada pengalaman sama sekali. Tapi benar-benar sepenuhnya sih kebetulan saya tipikal orang yang jalanin aja gitu. Jadi tiap hari ya gitu cuman minta pertolongan Tuhan sih, bener sih. Minta diajarin gitu. Jadi setiap hari sampai hari ini, sampai punya anak kedua, benar-benar dikasih kemampuan sendiri buat bisa gitu ngelakuin itu. Mungkin segitu dulu ya. Oke, terima kasih Kak Clement dan Kak Dea ya. Itu komunikasinya bagaimana tuh ketika memutuskan mau berhenti bekerja tuh gimana tuh negosiasinya berdua? Wah, serius banget Pak, pastinya Pak. Karena ini kan menyangkut, apa ya, salah satu ekonomi itu kan salah satu hal yang penting juga Pak, di dalam kita berkeluarga, suka nggak suka, mau nggak mau, itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Jadi ya mulai deh kita breakdown, kira-kira hitung-hitungan nih, kira-kira pemasukan berapa, pengeluaran berapa, ya kita timbang-timbang sampai akhirnya muncul keputusan itu. Tapi kalau di awal secara logika, kita biasa 2 penghasilan, kita masih bisa jalan-jalan ke mall, masih bisa beli ini itu yang kadang kita mau gitu ya. Dan ketika harus mengorbankan salah satu pekerjaan itu memang nggak gampang sih Pak. Karena zona nyaman kita kan mulai terusik di situ kan. Tapi ya balik lagi, ketika kita udah satu pikiran, kita udah diskusikan, fokus kita mau ke anak, ya berarti harus ada pengorbanan yang memang kita lakukan, dan kita tetap berserah sama Tuhan, dan buktinya kita tetap jalani, dan kita nggak hilang kebahagiaan sedikit pun gitu Pak. Jadi memang harus dibicarakan dan ada kesamaan paradigma untuk memilih ini ya. Jadi bebannya jadi bisa ditanggung bersama begitu ya. Betul Pak, komunikasi Pak yang paling penting. Komunikasinya penting ya. Terima kasih. Saya beralih dulu nih ya ke Kak Jimmy dan Kak Tika nih.
Terus saya manggilnya Kak semua jadi muda semua ya. Silakan Kak Jimmy dan Kak Tika nih menanggapi situasi Pak Tovan, Bu Rika ya, yang sendiri merasa sendiri dan juga tadi ternyata juga terjadi dalam kehidupan Pak Clement dan Bu Dea, bahwa ada pergumulan-pergumulan yang khusus nih, yang seperti Pendeta Edwin sampaikan soal relasi, soal putusan-putusan besar ya, berhenti bekerja, dan juga bagaimana merawat anak. Nah, pengalamannya Pendeta Jimmy dan Bu Tika gimana nih? Boleh nggak ditanggapin? Silakan. Ya, sahabat Pak Sutri, dari diskusi sharing Pak Sutri yang tadi sudah berbicara sangat memberkati kita ya, memberkati kami karena kami langsung tadi bisik-bisik mengingat bagaimana kami ketika awal-awal mempunyai anak. Ya, ketika ngomong ngurus bersama, kami ketika ngurus bersama itu awal-awalnya agak bersih tegang ya. Karena saya ini kan kalau sudah tidur susah bangun. Kalau sudah bangun, nggak mau tidur lagi. Nah, jadi kadang-kadang sering kali, Bude. Ketika Ale, anak kami yang pertama masih bayi itu, tengah malam bangun, entah pipis, pup, dan seterusnya, saya sih anteng-anteng aja. Baru kalau sudah beres, pakaiin popok, ganti, saya baru bangun. Udah beres belum? Oh, ternyata sudah, gitu. Oh, baru tidur lagi. Nah, hal-hal itu membuat saya akhirnya belajar bahwa ketika kita mempunyai anak, maka harus punya komitmen. Saya yang susah tidur dan susah bangun ini harus mencoba untuk bagaimana mendampingi Tika, istri saya itu yang berusaha untuk tetap mengurus anak kami yang pertama itu penuh dengan segala kekuatannya. Jadi ketika lambat laun, makin hari Tika makin stres, nanti Tika akan cerita bagaimana dia stres punya anak pertama, suaminya yang suka tidur ngorok dan seterusnya itu. Saya akhirnya memilih, saya ngomong kalau misalkan saya udah lemes nih, sakit, takut sakit, jadi tolong kalau tengah malam bangun, kamu yang gantiin, urusin pipisnya atau apa, kalau susu ya dikasihin. Kalau ada Tika ngomong kayak begitu, saya nggak tidur. Saya begadang, ketimbang saya tidur, nanti bablas semua, jadi kan anak saya nangis, saya tidur, ya udah saya begadang. Nah, dan itu saya lakukan dengan sukacita, artinya bahwa ketika anak pertama di salah satu kita, entah suami atau istri stres, mari salah satunya itu berusaha untuk melakukan dengan kekuatan yang lebih hebat lagi untuk mendampingi anak yang pertama ini. Iya, pengalaman punya anak pertama itu memang sangat tidak pernah terlupakan gitu, karena yang pertama kami berdua ini kan sangat beda budaya. Saya orang Jawa dan dia orang Cina Indramayu, dan kemudian kalau di keluarga saya itu selalu punya kebiasaan begini, kamu yang punya anak, maka kamu yang harus urus anakmu. Jadi ketika saya lahiran itu, saya lahirnya normal gitu ya, mama saya nemenin saya, tapi begitu saya udah teriak-teriak mau lahiran, Jimmy yang disuruh masuk. Jadi Jimmy itu ngelihat gimana Ale itu keluar gitu, perucut gitu katanya, kayak lele katanya keluar. Gitu. Nah itu pertama itu. Jadi Jimmy yang harus melihat anaknya lahir. Lalu yang kedua, ketika sampai di rumah masih ada mama saya gitu. Mama saya cuma bilang begini, Dek, ini anakmu, jadi kamu yang harus mandiin. Saya sih membayangkan ya, saya udah belajar nih di rumah sakit, wah saya tenang dong, ada mama saya gitu yang bakal membantu saya nanti sampai rumah tuh mandiin. Enggak, sampai di rumah mama saya benar-benar cuma mengatakan, itu anakmu Dek, jadi kamu yang harus mandiin. Mama saya duduk dan ngeliatin cara mandiin. Dan mama saya sama sekali nggak komen gitu ya. Mau anak saya kejeduk-kejeduk gitu ya, kejeduk ember, mama saya diem gitu. Karena itu mama saya, itu anakmu, bukan anakku. Jadi kamu yang harus. Nah, itu yang kemudian membuat akhirnya ya udah mau nggak mau belajar. Dan kami itu kan memutuskan untuk tidak pakai popok sekali pakai gitu ya. Bukan karena cinta lingkungan, bukan, tapi karena irit sebenarnya gitu ya. Karena irit dan ya keluarga saya memang terbiasa
keluarga kami gitu ya, misalnya apa kalau bisa nggak usah beli ya nggak usah beli gitu. Jadi kami mempersiapkannya pakai popok. Jadi bisa dibayangkan 7 hari pertama di malam pertama di 7 hari pertama itu, waduh benar-benar repot. Saya nggak bisa membedakan dia nangis karena pup, pipis, apa haus. Saya nggak bisa membedakan gitu. Dan itu benar-benar membuat stres. Ketika baby show time gitu ya, semua orang datang, wah mengunjungi itu ya, wah semuanya bisa tertawa. Saya suka miris gitu. Iya, ini tertawa, senyum-senyum. Ntar malam aku begadang sendiri gitu. Itu yang kadang-kala bikin emosi jiwa gitu ya. Terus sampai akhirnya kemudian saya protes sama dia, kamu ya enak-enakan tidur ngorok gitu. Sementara saya ini anakmu nangis loh, minta susu, minta apa, kamunya ngorok aja. Lalu kemudian dia bilang, aku nggak bisa begadang. Dan akhirnya dia nggak tidur demi nemenin saya. Ya, oke lah, apapun itu, tapi saya bersyukur sih akhirnya dia memilih untuk tidak tidur, lalu nemenin saya begadang gitu. Meskipun tetap anak saya memang ya karena kami ASI gitu ya, saya kasih ASI jadinya ya tetap aja gitu, meskipun ada dia, tapi ya Jimmy nemenin saya begadang. Dan buat saya cukup nemenin itu gitu, daripada saya kesel denger dia ngorok. Jadi kalau dia ngorok saya suka tendang gitu, bangun weh, anak bareng nih, bukan anak aku doang, aku aja gitu, ini anak bersama gitu. Jadi itu sih ketika anak pertama, dan memang sempat saya nangis ya. Saya stres gitu, saya nangis. Kenapa? Karena ini kan yang hamil 9 bulan saya. Pergi ke kantor bawa gerembolan itu saya 9 bulan. Lalu kemudian yang dicek-cek di dokter itu kan saya, yang dibelai-belai juga saya gitu ya. Yang disuntik-suntik juga saya. Tapi giliran anaknya udah lahir, kok nggak ada yang tanya gimana kamu gitu loh. Itu yang bikin saya suka emosi gitu ya. Termasuk Jimmy gitu. Baru selesai mandi ya, terus tiba-tiba cek, si Ale demam ya, nah, gimana ini orang kamu baru keluar dari kamar mandi ya, jelas aja anaknya jadi nampak demam gitu. Jadi kok kayaknya tiba-tiba semuanya perhatiannya ke anak saya, sementara saya enggak loh, ini saya yang lahirin, saya yang sakit-sakitan gitu. kok tiba-tiba perhatian itu ada. Tapi ya ini lagi-lagi ya, saya bersyukur Jimmy itu orang yang mau mau mengerti orang lain gitu, sehingga akhirnya oh ya udah aku ngapain gitu. Lah saya ketika ditanya aku mesti ngapain gitu ya, saya juga bingung gitu ya, iya mesti ngapain lagi ya gitu. Jadi ya tapi paling tidak ketika dia akhirnya tahu bahwa saya kesel, saya nggak diperhatiin, itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Bahwa terkadang sebagai ibu pertama gitu ya, kan ini ya Grace gitu menjadi seorang ibu, ya ternyata seringkali nggak butuh apa-apa gitu, tapi hanya dibutuhkan, ya butuh perhatian, butuh cukup ditanyain, kamu capek nggak? Sini aku pijitin, itu tuh rasanya udah maknyes banget gitu ya. Nggak butuh deh ikut begadang, sama-sama begadang, nggak. Ketika cuma ditanyain, kamu gimana? Itu udah rasanya, udah tenang lah, udah akhirnya semua amarah, semua emosi itu terlupakan gitu ya. Apalagi sempat waktu itu saya juga takut karena si Ale ini dulu ASI saya tuh sedikit ketika anak saya yang nomor 1 gitu. Jadinya itu juga bikin saya deg-degan, gimana nanti kalau saya kerja, cukup nggak ASI-nya gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih nih Pendeta Jimmy dan Tika ya. Dan kita menemukan bahwa diakui atau dipahami situasinya itu menjadi penting ya bagi seorang ibu yang pertama kali punya anak, yang sangat-sangat letih, perlu juga istirahat. Ternyata semua orang perhatiannya kepada anaknya begitu ya, dan itu menimbulkan pergumulan tersendiri. Dan kalau pasangannya nggak begitu peka, jadi malah menimbulkan konflik ya. Makasih, Tika. Demikian tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Pendeta Edwin dan juga sharing dari 3 rekan pasutri ya, yang menolong kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan ketika anugerah Allah berupa anak pertama hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, kita akan melanjutkan percakapan kita dengan berdiskusi bersama.
Sementara kan Pak Sutri menyiapkan pertanyaan, opini, atau sharing, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Pak Renus, Pak Edwin, yang anaknya udah besar-besar nih, mau ditanggapin nggak? Silakan. Saya sebelum menyampaikan beberapa hal, saya justru mau mengajukan beberapa satu pertanyaan lah kepada teman-teman yang sudah sharing tadi, karena saya ingin mendengarkan lebih jauh lagi sebenarnya pengalaman mereka. Karena pengalaman itu sumber pembelajaran yang jauh lebih powerful dibandingkan dengan teori yang mungkin akan saya sampaikan pada bagian-bagian nanti ini. Tapi pengalaman jauh lebih powerful. Saya mulai dengan Taufan dan Rika ya. Kalau mendengarkan cerita tadi, Rika itu kan sempat stres. Entah seberapa jauh tingkat, sampai menangis di pojokan tadi ya. Oke. Bisa Tapi Pak, dari dia nangis jarak jauh Pak. Satu kasur tapi di kasur. Oke, di pojok bagian lain dari kasur. Iya, betul Pak. Oke. Kalau saya mendengarkan cerita kalian tadi itu, kelihatannya kan itu tidak menimbulkan, sebutlah pertengkaran, atau konflik, atau kemarahan misalnya. Ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Rika menghandle perasaan itu, sehingga tidak menimbulkan amarah, dan pada saat yang sama, Taufan, apa yang kamu lakukan sehingga ketika Rika mengalami stres itu ia tidak lalu berubah menjadi marah misalnya, entah kepadamu, entah siapa. Karena orang bisa marah entah kepada siapa, tapi marah saja. Itu pertanyaan saya untuk Taufan dan Rika. Lalu kepada Clement dan Dea, kan sebenarnya Dea itu punya tambahan stres. Ya, semua kelihatan mengalami apa yang disebut baby blues ya. Ya. Tapi kan Dea sebenarnya mengalami tambahan stresor apa itu karena akhirnya memutuskan bersama berhenti kerja. Sudah punya anak itu kan punya stresnya sendiri. Oke? Tambah sekarang berhenti bekerja bukan hanya soal uang, tapi soal diri, soal drastis kehilangan aktivitas di luar rumah. Nah, sama pertanyaan apa yang dilakukan sebenarnya? Sehingga walaupun Dea tadi mengatakan saya orangnya jalanin aja lah. Ya. Tapi mungkin ada pergumulan dalam batin, pergumulan apa, mungkin kemarahan apa yang mungkin tak terungkap juga. Dan bagaimana Clemens bersikap sehingga ini bisa balancing. Sama juga dengan Tika sebenarnya. Kemarahan, kalau Tika soal merasa saya kok diabaikan.
saya pahlawannya, tapi saya kok diabaikan. Kalau kerja, kok hasil kerja saya diagungkan, diperhatikan, tapi saya yang menghasilkannya dalam tanda kutip malah diabaikan. Bagaimana apa yang terjadi dalam batin, bagaimana menghandle-nya, sehingga ia walaupun sempat marah tetapi toh terkendali, bukan nggak sampai konflik seperti yang pernah kita bahas kan? Ya, mungkin ada, tetapi nggak sampai pada konflik. Lalu itu anak sulung itu yang di sebelahmu itu, Tika, ya, dia mengerjakan apa sehingga kamu, oh ya udahlah, kalau saya sekarang bagaimanapun sedikit saya udah sedikit terobati. Itu beberapa satu pertanyaan untuk setiap pasutri. Mungkin bagus kalau bisa kita dengarkan ini. Sekali lagi, apa yang akan mereka sampaikan ini dengan pertanyaan tadi, itu jauh lebih powerful daripada nanti kalau saya ngomong, menurut teori itu begini. Silakan. Itu Pak Hendra. Pak Tovan dulu nih sama Bu Rika ya. Silakan Bu Rika. Saya jawab dulu Pak. Jadi, ini saya mengingat-ingat ulang nih Pak. Jadi, tengah malam anak saya nangis, yang bayi, masih kecil ya, 7 harian, kemudian nangis saya sebenarnya bangun karena anak saya nangis. Jadi saya bangun, anak saya nangis, saya cari mamahnya Pak. Kan saya juga nggak ngerti Pak harus diapain sebenarnya. Saya cari mamahnya, ternyata mamahnya di pojokan nangis. Saya jadi bingung, saya mau harus ngapain nih jadinya. Cuman saya deketin istri saya dulu, saya tanyain ada apa. Sepertinya dia memang mungkin, awalnya saya nggak tahu istilah baby blues tuh Pak. Jadi istri saya mungkin stres gitu kan. Stres karena anak saya nangis-nangis, nggak bisa diem. Nggak berhenti-berhenti nangisnya, juga nggak tahu kenapa dia nangis. Terus saya tanya, kenapa nangis? Dia jawabannya benar begitu. Jadi anaknya tuh nangis, dia bangun sudah dia, ya tadi sama kayak Bu Tika tadi, udah dikasih, ini karena nangis karena sakit, apa karena ngompol, apa karena pup, atau karena yang lain. Tapi tengah malam, anaknya nangis nggak bisa diem. Ibunya ikut nangis. Nah, saya masa ikut nangis Pak? Jadi opsinya ya saya pegang anak saya dulu, kemudian ya udah saya gendong anak saya. Ya lama-lama istri saya pegang, setelah itu lama-lama istri saya pegang, dia baru kita ngobrol. Kemudian ya itu, karena pertama kita berdua Pak, karena kita hanya berdua, dia juga bingung, saya juga bingung harus ngapain. Akhirnya makanya besok paginya kita telepon Bu Lydia ya. Saya telepon Bu Lydia, saya cerita ke Bu Lydia bilang, oh itu baby blues tuh, jadi mungkin karena dia kesepian, dia nggak ada teman, dia juga bingung harus ngapain. Kemudian Bu Lydia berinisiatif, ya sudah besok saya minta mama saya datang setiap pagi ke rumah nemenin Rika, karena kan istri saya masih cuti, saya sudah masuk kerja, jadi takutnya kan di rumah juga sendirian Pak, istri saya berdua sama bayi doang. Saya nelfon Bu Lydia sendiri juga, saya worry, nanti kalau siang istri saya nangis, bayi saya nangis gimana? Jadi kan saya juga harus cari alternatifnya itu. Bu Lydia juga tadi, Bu Lydia willing buat ajak mamahnya datang nemenin. Dan habis itu juga banyak beberapa jemaat yang datang Pak, siang datang, nemenin aja Pak, nemenin di rumah sampai istri saya pulih, kondisi jadi tenang. Lebih ke situ sih Pak. Saya seingatnya begitu, Pak Arlianus. Rika gimana? Apa yang terjadi Rika dalam dirimu dan bagaimana mengenata itu? Jujur agak lupa sih Pak, terus terang, karena udah lama, udah 11 tahun yang lalu. Tapi mungkin karena memang di satu sisi mungkin karena happy ada anak sih sebenarnya. Tapi di sisi lain memang ketika si anaknya nangis terus-terusan dan kita nggak tahu penyebabnya apa, akhirnya jadi ngerasa bersalah juga gitu loh. Kok anaknya nangis terus-terusan, terus yang di samping saya juga nggak bangun-bangun gitu, sama kayak pendeta Jimmy gitu kan. Udah ngorok aja gitu, nangis anaknya nangis sampai segimana, guling-guling, jerit-jerit tuh ya udah diem aja gitu. Terus saya sendirian harus ngapain ini gitu kan. Kondisinya harus diapain gitu. Terus waktu dulu sih selain memang saya berkomunitas di gereja, terus saya juga ikutan beberapa komunitas ibu-ibu muda di grup-grup email. Jadi ketika memang benar-benar bingung mau ngapain, dan saya tanya ke mereka, ini kalau anak begini diapain ya, kayak gitu. Selain memang mungkin karena memang kita juga berusaha untuk ya akhirnya di pojokan ngerenung sambil nangis sih Pak, karena memang nggak tahu mesti ngapain, jadi cuma merenung,
memikirkan harus ngapain, ya mungkin di dalam perenungan itu juga berdoa sebenarnya, tapi sambil nangis juga karena saking udah stresnya gitu, mesti diapain nih anak gitu, dan apa sih yang terjadi dengan anak ini ketika diganti popoknya, kok ya nggak ada BAB-nya, terus juga kencing juga enggak, udah digantiin, udah kering gitu kan, disusuin juga udah gitu, ASI juga udah, tapi kok ya hasilnya masih sama aja, ditimang-timang juga udah, sampai pegel, sampai capek gitu, nggak ada gantinya pula gitu, nimang-nimang, dan harus ngapain gitu selanjutnya gitu. Itu sih, jadi lebih ke mungkin kalau saya ngerasa memang komunitas itu penting banget sih yang buat ngenopang itu, selain memang kita memang punya hubungan yang kuat juga sama Tuhan. Jadi di situ ketika kita di pojokan, saya di pojokan sendirian tuh ya memang ya berdoa dan minta kekuatan sama Tuhan, karena udah nggak tahu mesti ngapain lagi, ngebangunin yang sebelah juga percuma gitu loh, nggak akan nyelesain masalah juga gitu loh. Jadi ya udah akhirnya berdoa, nangis, buat saya itu udah nyelesain masalah. Kalau saya memang cenderung ketika berdoa nangis itu udah nyelesain masalah buat saya. Selanjutnya saya harus biasanya nanya ke yang memang lebih ngerti, atau nyari tahu di buku atau di internet, biasanya begitu sih kalau saya. Kita ada ini Pak, jadi kemarin ya Kak, pengalaman dari situ kita langganan sama IGD-nya Eka Hospital Pak. Jadi begitu anak nangis, kita bingung harus ngapain, udah nggak pakai nangis rikanya Pak, bawa ke IGD Pak. Begitu sampai IGD anaknya tidur, bawa pulang lagi Pak. Itu saya 2 kali 3 kali begitu Pak. Tengah malam anak nangis, bingung kita mau ngapain, bawa aja ke IGD. Begitu sampai IGD, begitu nyampe depan pintu IGD, anaknya tidur. Dicek sama susternya masih tidur, ya sudah bawa pulang. Itu 2 kali 3 kali kita lakukan itu Pak. Saking kita bingungnya harus ngapain. Kalau 7 hari pertama memang itu saya juga stres juga lihat istri di pojokan gitu kan. Gak ada solusi, terus kepikiran juga, oh ya kita bawa ke IGD, jangan-jangan dia sakit. Ternyata memang nggak sakit Pak. Ya memang dia mau nangis aja mungkin ya. Gitu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Taufan dan Bu Riki. Pak Clement nih, Bu Dea tadi ya, soal pekerjaan nih, silakan. Ya mungkin Dea bisa sharingkan Dea. Ini agak susah ya kalau yang lain berdua kita jauh-jauhan begini. Tapi ceritanya sih kurang lebih sebenarnya sama juga, ngalamin juga yang namanya jadi ibu pertama, terus udah gitu ya kayak tadi bener anak tengah malam nangis, tapi suami susah dibangunin, kayaknya kayak nggak denger juga gitu. Ngalamin juga sama stres juga ada, kayak dulu masih enak-enak tidurnya berdua, paling waktu masa-masa hamil juga cuman berasa perut goyang-goyang gitu, gerak-gerak. Itu aja Clement waktu pas Leon masih di dalam kandungan, malah kayaknya lebih perhatian kan, lebih ngelus-ngelus perut gitu. Begitu anaknya lahir, anaknya nangis aja dia nggak bangun gitu. Sempat ada stresnya juga begitu. Terus udah gitu kayak waktu masa-masa berhenti kerja ya tadi, penyesuaian diri di rumah harus jadi ngurus anak, memang nggak gampang sih. Apa ya, perubahannya tuh memang harus berproses dan bergumulnya tuh lebih banyak sama diri sendiri sama Tuhan. Kadang karena kalau ngandelin, kalau harus marah-marah juga sama suami, kayaknya kayak nggak fair gitu. Suka mikir, aduh kalau suami baru pulang kerja, terus udah gitu abis kita juga capek ngurus anak sebenarnya, dan harus bergumul sama dia, harus marah-marah gitu langsung, juga bingung gitu. Maksudnya jadi kayaknya takutnya, aduh nanti malah ribut ya, malah apa ya gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak bergumul sama Tuhan sih, minta pertolongannya gitu, buat menyesuaikan diri selama awal-awal punya Leon itu gitu. Dan cerita detailnya apa ya, coba Clement dibantu. Waktu itu aku suka ngomong apa aja ya. Iya, tadi dengar Pendeta Jimmy sama Pak Taufan ya mengenai kebiasaannya kalau anak nangis
tidur aja, sama, saya juga sama, jadi kita sama nih. tapi saya lebih parah sebenarnya Pak, karena kalau saya kebangun, saya suka bilang, aduh itu anaknya gendong kayak apa kayak gitu. jadi udah nggak ngebantuin, malah apa ya, negur gitu, malah negur ke istri, aduh itu sesuai kayak anaknya, digendong kayak anaknya gitu loh. Karena gini Pak, di awal kita memang udah ada kesepakatan, karena istri memutuskan untuk berhenti kerja, jadi saya yang kerja, jadi memang udah diatur nih waktu-waktunya. Jadi untuk ngurus anak dari malam sampai pagi itu, jadi tetap istri, karena saya harus kerja, saya harus cukup istirahat gitu. Nggak sekali, 2 kali, 3 kali saya kebangun memang karena dengar suara tangisan anak. Tapi saya bersyukur punya istri yang sabar banget. Suka saya tegur, itu anaknya tolong dong diiniin, digendong kayak diapain, tapi nggak pernah marah ke saya, nggak pernah balik negur ke saya gitu loh. Ya saya bersyukur punya istri yang sabar, sampai akhirnya tanpa dia banyak berkata-kata, saya bisa melihat sendiri gimana capeknya dia ngejagain anak, waktu itu masih 1, dan pelan-pelan saya mulai mulai berusaha untuk merubah diri saya gitu Pak, dari yang tadinya cuek banget, dari yang tadinya suka nugur dia, urusin anak gitu-gitu, sampai akhirnya saya mikir, apa yang udah saya lakuin gitu ya, masa cuman mau enaknya aja sih punya anak, cuman kerja untuk nyukupin kebutuhan, tapi nggak mau pusing urus anaknya, saya rasa nggak fair juga. Dan puji Tuhan, karena dianya sabar, nggak pakai banyak kata-kata, tapi dia hanya melakukan perannya sebagai ibu, ya itu mengena ke hati saya, sampai akhirnya di lahir anak kedua, saya udah mulai bisa lebih menyesuaikan dan lebih sabar lah gitu Pak. Terima kasih Kak Clewan dan Dea ya. Tika dan Jimmy, silakan. Ya, memang kita akan membentuk persekutuan suami-suami suka ngorok ya. Jadi ketika ya saya dan Tika di awal-awal kan sempat ribut, bukan sempat ini gimana nih, punya anak kok malah jadi stresnya tambah, awal-awal sukacita punya anak gembira, akhirnya ya itu tadi saya kan baru punya anak pertama, saya ngomong ketika saya kan belum punya pengalaman nih, gendong nggak bisa, takut kecetit, mandiin nggak bisa, nanti takut masuk mata atau telinga. Ya udah deh gini, apa deh yang kamu suruh saya kerjain. Ya udahlah, ada satu yang bisa saya lakukan, cuci. Jadi sehari-hari saya cuci popok, menjemur popok, setrika popok. Nah artinya saya mencoba untuk ini loh, walaupun saya itu nggak bisa menangani Ale dengan baik, tapi saya mencoba untuk menunjukkan perhatian saya ke kamu itu dengan penuh kesungguhan. Makanya tuh di rumah itu, di ruang tamu, di pastori, popok semua. Ya udah nggak apa-apa, dan saya terusnya ya. Nah ini jadi malah akhirnya saya memahami bahwa ketika lagi marah, lagi stres, saya juga jangan tambah kepancing emosi, tapi ya sudah nikmati saja, jelasin dengan penuh canda tawa bahwa saya juga mencoba untuk mengerti. Ya masalah saya kalau susah bangun sih bukan cuma kamu yang sedih, mama saya juga dulu sering sedih kok kalau bangunin saya gitu ya. Dan akhirnya saya mencoba untuk lebih memahami Tika. Ya kalau saya sih ya udah cukup ini ya ketika dia mau cuci popok gitu ya, karena benar-benar waktu itu musim penghujan gitu, jadi nggak ada panas, terus kita mesin cucinya juga ini ya terbatas ya, jadi udah dia benar-benar cuci popok pakai tangan, terus kemudian dia jemur, dia beresin, itu buat saya sudah melegakan, dan itu ya udahlah. Untuk sementara ini diterima dulu apa yang sudah dia lakukan gitu. Dia itu sudah sebuah perhatian gitu. Dia sudah sangat membantu saya. Saya cuma bayangin kalau udah tidur ngorok, nggak mau nemenin
begadang, popoknya banyak, dia nggak mau bawa ke kamar mandi, nggak mau cuci. Nah itu kan saya makin emosi gitu ya. Tapi ya sederhana sih buat saya. Tapi dia mungkin nggak tahu lah dalam hatinya apa. Tapi buat saya itu sebuah perhatian yang menunjukkan bahwa ya ini anak bersama yang harus dijaga bersama-sama. Kamu caranya begini ya, aku caranya begitu. Ya saya mencoba untuk memahami caranya dia menjaga kami, menjaga anaknya yang pertama tuh seperti itu. Itu sih, mencoba untuk saya keluar aja dari alam pikir saya yang karut-marut ini dan mungkin banyaknya gitu ketika awal-awal punya anak. Itu aja. Terima kasih Tika dan Jimmy ya. Cocok banget mungkin dengan bahasa cintanya Tika juga ya, pas mungkin. Jangan bahasa cintanya asih memang. Pak Al, boleh ditanggapin Pak Al? Iya. Jadi ada beberapa hal ya yang saya ingin sampaikan ya. Ya, pertama-tama terima kasih sharing dari teman-teman, itu sangat menolong kita, dan saya berharap dan saya percaya menolong banyak rekan-rekan Pak Sutri yang baru menikah, baru mulai punya anak, untuk melihat dan merawat relasi mereka dengan hadirnya anak pertama. Saya mulai dengan ini, bahwa tadi yang saya sebut bahwa hampir atau cukup banyaklah ibu yang sedang baru melahirkan itu mengalami yang namanya baby blues itu. Mengapa itu terjadi? Karena setelah melahirkan kadar hormon estrogen dan progesteron itu testosteron di dalam tubuh istri itu, ya, pasangan kita itu kalau kita suami akan mengalami penurunan secara drastis. Nah, penurunan hormon inilah yang memicu terjadinya perubahan suasana hati dan kondisi emosional menjadi tidak stabil. Itu penyebab pertama. Jadi bukan ada-ada, memang dari dalam dirinya. Ini ditimpa atau ditambah lagi oleh faktor-faktor psikologis, oleh hal-hal atau perubahan-perubahan yang terjadi setelah melahirkan, yang tadi sebenarnya Pendeta Edwin sudah menyampaikan apa yang terjadi. Ini yang barangkali kurang disadari oleh, sekarang kita sadar ini, kita ngomong ya, teman-teman tadi cerita karena udah lewat nih, flashback. Tapi ketika sedang menghadapi itu, kita kadang-kadang tidak menyadari perubahan-perubahan atau hal-hal yang terjadi setelah anak pertama itu lahir. Apa yang terjadi adalah, pertama, kelelahan karena waktu tidur kita terganggu. Ya. Bayi waktu tidurnya itu nggak tentu. Ketika kita pengen tidur, dia bangun. Dia tidur siang, dia juga malam dia suka bangun. Ini membuat waktu tidur kita tidak teratur dan terganggu. Yang kedua, apa yang terjadi? Waktu untuk diri sendiri berkurang secara drastis, bahkan mungkin habis. Ya. Karena seluruh perhatian kita, ya, bahkan perhatian orang-orang, ya, tadi Tika mengatakan itu tertuju kepada bayi anugerah Allah yang baru lahir ini. Jadi waktu untuk diri sendiri, me time-nya itu bukan hanya berkurang secara drastis, kadang-kadang sama sekali tidak ada me time-nya. Tidak ada waktu untuk diri sendiri. Yang ketiga, waktu untuk bersosialisasi menurun drastis karena kita sibuk mengurus anak. Entah mengurus anak, entah bermain, ya, merayakan atau mengekspresikan rasa syukur kita, kegembiraan kita karena punya anak, ya. Jadi kalau dulu kita bisa ngobrol sama orang, kita bisa pergi ke tempat-tempat tertentu, bertemu orang-orang tertentu, sekarang waktu bersosialisasi itu menurun secara drastis. Ini akan membuat orang mengalami stres. Pekerjaan akan terganggu, ya, karena kita kerja siang hari, malam kita mesti bangun. Pasti energi kita, konsentrasi kita dengan demikian tidak bisa fokus secara penuh pada pekerjaan-pekerjaan kita. Bukan hanya terganggu pekerjaan, seperti dia tadi, malah kadang kita harus berhenti bekerja di luar rumah demi mengurus anak. Dan berhenti kerja itu
Kalau belum pernah sempat kerja di luar rumah, mungkin tidak seberat ketika kita sebelum punya anak, kerja di luar rumah, sekarang tiba-tiba berhenti tidak bekerja di kantor. Ya, ini membawa stres. Kemudian beban finansial yang semakin meningkat. Tadi Clement ceritain ini kan. Satu sisi pengeluaran bertambah, itu pengeluaran dengan adanya bayi itu besar sekali. Ya, pamper, susu, ya. Kalau bertumbuh lagi baju baru 2-3 bulan mesti beli yang baru lagi dan seterusnya. Ya, kesehatannya mesti imunisasi ini itu, ya. Pengeluaran semakin besar, terkadang penerimaan menurun. Misalnya tadi ketika salah seorang lalu berhenti bekerja. Kalau kita dua-dua bekerja, tetap di samping biaya untuk anak kita, ada biaya tambahan tadi seperti yang diputuskan oleh Dea tadi, bahwa mereka harus punya babysitter misalnya, kalau seperti itu. Ya. Kemudian kita mengalami atau menerima berondongan nasihat tentang mengurus anak yang kadang-kadang nyebelin gitu. Itu tambah stres. Tadi Tika bercerita punya mama yang sangat baik, yang sangat mengerti, ya, yang memahami teori-teori pendidikan yang mungkin belum ia baca, tapi ia dalam dirinya ada bahwa ketika anaknya, yaitu Tika, memandikan bayi, ia hanya mengamati tapi tidak berkomentar. Bersyukurlah, puji Tuhan, punya mama seperti itu. Tapi tidak selalu begitu. Bukan hanya mama. Kalau ada sepupu, ada saudara, ada ipar, ada orang lain, kepada kita, terutama kepada sang istri, ya, diberondong dengan berbagai nasihat tentang mengurus anak. Harus begini, harus begitu. Padahal cara orang mengurus anak kan tidak selalu sama. Ya. Teori ada banyak. Pengalaman saya misalnya anak pertama kami, Alvin, itu dalam tanda kutip bisa kayak korban teori karena baca buku lalu begini begitu. Punya anak kedua jauh lebih tidak seperti anak pertama. Ya. Ya. Dan karena semua ini mungkin akan muncul pertengkaran, konflik-konflik. Nah, apa yang harus dilakukan supaya keadaan semacam ini pasti dialami, tetapi tidak mengganggu relasi kita. Tadi kan kita punya topik kan, anak pertama dan relasi kita sebagai suami istri. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama menurut yang sama-sama katakan begini. Meskipun kita udah menyiapkan diri secara psikologis, spiritual, fisik untuk mempunyai anak, percayalah itu tidak pernah cukup. Artinya apa? Ketika ada kejutan-kejutan, kita mengalami stres tertentu atau kita mungkin konflik, jangan katakan ya karena saya ini memang tidak siap menjadi orang tua. Tidak pernah ada yang siap. Berapa banyak pun persiapan kita, itu tak pernah cukup. Pada saat yang sama ini yang kedua, kita mesti punya keyakinan bahwa sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, ya, ketika kita telah menerima anugerah Allah yang luar biasa, yaitu anak yang pertama ini, sesukar apapun, sesulit apapun, kita pasti bisa menanganinya ketika kita menghadapinya bersama-sama sebagai suami istri. Itu tadi kan yang diceritakan oleh teman-teman 3 pasutri tadi, ya. Ruwet, ya. Ada persoalan-persoalan, tidak pernah punya contoh, nggak punya orang tua lagi. Tapi ketika dihadapi bersama, sesukar apapun persoalan itu bisa ditangani. Yang ketiga, ini sangat penting, sepakati siapa mengerjakan apa. Ini mengurangi terjadinya konflik atau pertengkaran. Sepakati siapa mengerjakan apa. Misalnya yang gampang tadi Bayi omongin, siapa yang bangun kalau malam?
Bahwa kita dua-dua bangun karena anak nangis, oke, tapi siapa yang paling bertanggung jawab kalau malam? Siapa yang bertanggung jawab pada popok? Siapa yang bertanggung jawab untuk menakar susu? Ya, kalau saya dulu mencatat anak pertama kami, Alvin, muridnya Tika itu, ya, itu saya punya catatan itu lengkap. Dibikin susu berapa banyak, berapa mil, 30, 60, 90, 120, lalu pada jam sekian diminum berapa, saya catat. Ada catatannya di samping tempat tidur anak kami yang pertama. Saya simpan. Sekarang udah dibuang, ya. Tapi saya simpan catatan itu. Siapa bertanggung jawab untuk mengerjakan apa? Kalau udah besar nanti anak-anak tambah udah mulai bisa, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini tetap sama. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan apa? Ketika anak-anak kami udah bersekolah misalnya, saya bertanggung jawab menyiapkan snacknya, roti bakar atau apa. Istri saya menyiapkan makan siang. Saya memandikan sampai ngantar sekolah, istri saya menjemput dan seterusnya. Ada kesepakatan bersama. Ketika mulai besar, sepakati nilai-nilai dan cara penanaman nilai pada anak. Gimana bisa kesepakatan merawat anak kita? Kalau dia nangis, kita apa? Biarkan atau langsung gendong? Ya. Ada orang-orang tua akan mengatakan misalnya kepada kami dulu, kalau anak nangis biarin, nanti dia manja, nanti bau tangan disebutnya, bau tangan. Jangan kamu digendong. Saya dan istri sepakat, no. Anak kami nangis harus langsung kami gendong. Mengapa? Kami punya pemahaman teoritis yang kami sepakati. Supaya anak tahu ketika dia membutuhkan kami, ada orang tuanya, ada Tuhan melalui orang tuanya yang selalu siap memberikan cinta padanya. Kami lakukan itu. Menyepakati. Kelima, sepakati yang bekerja di luar rumah atau cari orang kepercayaan. Begini maksudnya. Tadi seperti Clement ya sama Dea. Sepakat bahwa Dea bekerja di rumah. Ini harus kesepakatan, tidak boleh dipaksa. Atau kalau dua-duanya bekerja di luar rumah, ya, di luar rumah, ya, pastikan kalian berdua, kita berdua sebagai suami istri, menemukan orang kepercayaan. Ya, Taufan dengan Rika tadi kan, dengan pertolongan Tuhan datang Ibu Lydia. Dan akhirnya itu menjadi orang kepercayaan melalui mamanya yang ada di rumah berapa sih, selama 7 hari ya tadi kalau nggak salah. Ketika pun kita mesti merekrut babysitter, pastikan itu orang yang kita percayai. Kalau masih punya opa-oma, pastikan ya bahwa kita menyepakati siapa orang kepercayaan untuk merawat anak kita ketika kita berdua harus bekerja di luar rumah. Sehingga tidak ada, lu sih gara-gara lu kerja begini begitu. Gue udah bilang jangan kerja dan seterusnya. Keenam, sedapat mungkin tidur di saat bayi tidur. Sedapat mungkin tidur di saat bayi tidur. Tidur yang cukup mengurangi baby blues. Betapapun kita sibuknya, ini bagian yang ke-7, tentukan waktu me time secara bergantian. Jadi harus ada. Oke, tolong ya sekarang pokoknya gua pengen me time. Tolong lu urusin apapun yang terjadi kecuali sangat darurat. Lu jangan ganggu gua dulu. Lu tangani anak. Sepakat. Karena bagaimanapun kita harus memberi waktu bagi diri sendiri untuk merawat diri, melakukan hal yang kita senangi. Mungkin cuma setengah jam barangkali, atau 1 jam barangkali. Tapi disepakati oleh suami istri secara bergantian. Ini menolong kita mengurangi stres. Ya. Kedelapan, tetap beri waktu untuk berdua. Sekedar ngobrol misalnya, tetap beri waktu. Jangan seluruh waktu kita hanya untuk anak. Ya. Tetap beri waktu bagaimanapun sibuknya merawat anak. Ya. Kebetulan kan teman-teman masih punya anak yang masih kecil yang perlu dirawat. Seberapun repotnya Anda berdua merawat anak-anak,
atau anak kalau baru satu, tetap beri waktu, arrange waktu untuk Anda berdua, yang kalian nikmati berdua. Bisa tadi misalnya, kalau ketika anak sedang tidur, ya ayo, jangan kerjakan mumpung anak sedang tidur, kita main game sendiri, kita kerjakan tugas yang lain. No, ketika anak sedang tidur, ayo, ini kesempatan buat kita berdua. Ngobrol berdua, apa berdua, terserah. Kesembilan, mungkin kita perlu melestarikan tradisi Jawa. Ini terutama untuk para suami, ya, memperhatikan ini. Apa itu? Memanjakan istri selama 40 hari. Mungkin juga ada tradisi daerah lain, ya. Kan kalau tradisi Jawa kan 40 hari itu apa namanya, ibu yang baru melahirkan nggak boleh kemana-mana, ya. Sekarang kan dokter bilang 3 hari, 5 hari udah melahirkan boleh kemana-mana kita. Ya. Ya. Memanjakan sang ibu yang melahirkan itu selama 40 hari. Ya. Maka sebenarnya mendesak bahwa ada waktu cuti melahirkan bagi suami itu menjadi penting. Ya. Kepada company kalau multinasional udah punya sekarang. Jadi kalau istrinya melahirkan diberi cuti suaminya untuk ikut merawat, ya. Dan yang terakhir adalah entah apapun yang terjadi, pasangan itu, istrimu, suamimu harus tetap menjadi yang nomor satu, Seberapa sibuk pun kita, ya, dengan anak-anak yang tadi nangis itu, oke, ada banyak hal yang kita kerjakan baru karena ada anak pertama ini. Tetapi ia tidak boleh jadi nomor satu. Ini terutama para suami. Tadi kan Tika kan ngomong itu sebenarnya. Saya yang capek 9 bulan 10 hari udah dibawa-bawa ke kantor. Kalau melahirkan normal saya yang capek menahan kontraksinya. Ya. Kalau di sesar saya yang dilukai. Kok sekarang ke dia? Bukan rasa cemburu pada Anda, tapi memang tidak boleh ada siapapun, kecuali Tuhan, ya. Tidak boleh ada siapapun, termasuk anak, yang lebih utama dari pasangan. Ya, ini penting nih, bagi baik suami kepada, jadi kalau udah punya anak, jangan pulang dari luar yang digendong anaknya. Kapan gendong istrinya? Ya, ya. Kapan muluk istrinya? Dulu aja ketika pacaran nyuruh-nyuri waktu supaya bisa meluk, supaya bisa nyium. Sekarang udah punya anak, ya. Pada saat yang sama istri juga jangan terlalu sibuk hanya untuk ngurusin anak. Tidak boleh. Perhatian kita, kalau cinta pasti nggak berubah pada dasarnya. Tapi perhatian kita kepada suami, kepada pasangan, nggak boleh dirampas oleh perhatian kita terhadap anak. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya sebenarnya tadi kalau dari kita bersyukur saya sedang mendengarkan bahwa ada pertengkaran mungkin, ada kemarahan tadi seperti Tika, ada perasaan sedih karena merasa tak berdaya tadi oleh Rika, ya, oleh Dea, berat, ya, berat, mesti berhenti kerja, perlu penyesuaian diri segala macam. Tapi saya bersyukur mendengarkan semua sharingnya bahwa bisa di-handle dengan baik, ya, ya. Dan salah satu tadi jangkarnya adalah kalau tadi dengar Taufan dan Rika itu komunitas, ya. Jadi Pak Hendra, Pak Edwin, Pak Jimmy ini peluang pelayanan gereja. Peluang pelayanan gereja. Kita nggak tahu seberapa banyak pasangan yang seperti Taufan dan Rika nih yang nggak punya orang tua lagi ketika menikah. Yang kebingungan, atau punya orang tua tapi kebingungan gimana karena orang tua mungkin jauh.
Kita nggak tahu berapa banyak pasangan-pasangan muda yang ketika punya anak mengalami stres karena mereka tidak tahu mesti mengerjakan apa. Tadi kesaksian sharing dari Taufan dan Rika itu, saya kepikir sekarang, oh iya, kenapa kita nggak programkan itu di komisi dewasa salah satunya. Begitu ada ibu yang udah hamil tua 8-9 bulan, udah diatur program. Nanti begitu melahirkan kita melakukan perawatan pengunjungan semacam ini just in case mereka memerlukan pertolongan seperti yang dibutuhkan oleh Taufan dan Rika ketika mereka punya anak pertama. Ya, jadi peluang pelayanan di luar biasa. Ya, itu beberapa teman-teman, Pak Hendra, Pak Edwin, catatan saya ya tentang sharing tadi. Jadi dari sharing tadi sangat, sekali lagi, teman-teman ini walaupun mungkin tertati-tati tetapi berhasil melewati dengan baik. Tidak ada apa yang kita sebut sebagai konflik. Tapi stres ya. Stres ya. Jadi ketika harus stres, jangan katakan aku nggak siap jadi orang tua. Semua orang juga mengalami stres. Bukan hanya kita. Dan itu yang kita mesti katakan kepada teman-teman pasutri yang baru punya anak. Ya. Jadi kita ya terutama lah kalau kayak pasangan seperti saya udah terlalu lama, mungkin orang nggak percaya kalau saya begini, masa bapak masih ingat, udah kelamaan ya. Ya tapi yang masih 3 tahun pernikahan yang baru mengalami, kalau Anda ngomong kepada pasutri yang baru punya anak, mungkin mereka jauh lebih percaya karena baru saja mengalami. Jadi Anda jadi duta-duta sekarang nih. Mengamati di manakah ada ibu yang segera melahirkan. Kita harus memberikan bantuan. Terima kasih Pak Arlianus ya. Bukan beberapa ini Pak, banyak banget sampai 10 tadi. Luar biasa. Ini juga rekan-rekan yang berbagi juga sangat-sangat memperkaya kita semua ya. Dari pengalaman-pengalamannya sangat-sangat beragam dan memberikan juga bekal pastinya. Sebagai penutup mungkin ya, Pak Edwin mau menyampaikan sesuatu lagi? Ya, dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, kunci yang sangat penting adalah komunikasi dan kesepakatan antar pasangan. Ini yang harus ada, gitu ya. Sekalipun Pak Klemen tadi nggak mengakui anaknya itu anaknya, gitu ya, diurus seperti itu ya. Tapi intinya adalah komunikasi mereka berdua, ya, komunikasi kita sebagai suami dan istri. Bagaimana ada kesepakatan-kesepakatan yang kita ambil bersama, yang akhirnya ya pasti stres ada, ketegangan ada, tapi itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Ya, itu saja Pak Hendra. Terima kasih Pak Edwin, juga rekan-rekan yang boleh berbagi pengalaman luar biasa ya. Dinamika pergumulan hadirnya anak pertama sangat luar biasa, dan kebingungan merawat anak, lanjut atau berhenti bekerja, perasaan sendiri karena tidak dimengerti, ada banyak sekali. Mungkin kalau pasangan-pasangan lain kita undang, mungkin ada banyak lagi pergumulan-pergumulan yang belum disebutkan ya. Semua hadir secara mengejutkan, dan walau mungkin sudah diantisipasi, namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa berakibat memperparah relasi antara suami dan istri ya. Bicara soal anak pertama dan relasi kita, saya belajar banyak pada saat ini. Komunitas sangat penting untuk memberi topangan, namun topangan utama adalah pasangan yang memahami dan mau ambil bagiannya. Kita meyakini bahwa sesukar apapun, kita akan diberikan kemampuan untuk menanganinya. Karena ini adalah anugerah, kata Pak Arlianus tadi ya. Dan ini, kalau ini anugerah dari Tuhan, Tuhan juga yang memberikan. Saya pikir kita bisa akhiri pertemuan kita. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang berbagi. Ini luar biasa banget dan sangat memberkati. Kita boleh tutup ya. Kita akan berdoa. Pak Arlianus boleh pimpin dalam doa, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas percakapan kami dan utamanya sharing dari teman-teman pada malam ini. Untuk kami boleh belajar apa yang terjadi, berefleksi, apa yang kami alami, apa yang kami kerjakan ketika anugerah-Mu
yang luar biasa, anak pertama datang di tengah-tengah keluarga kami. Kami tahu ada banyak pasangan suami istri yang mengalami stres, bahkan akhirnya mengalami konflik-konflik, dan ada yang tak terselesaikan karena stres oleh kehadiran justru anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Maka biarlah Tuhan yang akan menolong setiap pasangan suami istri yang Engkau berikan kepercayaan hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarganya, supaya mereka dapat mengelola dengan baik, mempercakapkan dengan baik, dan bersama-sama menghadapi apapun, bersama-sama menjaga, merawat anak yang adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap pernikahan. Bapa di sorga, terima kasih teman-teman yang boleh sharing pada episode kali ini. Berkati keluarga mereka, jadikan mereka ayah bunda yang berhikmat dalam mendidik anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam perkawinan mereka, supaya anak-anak yang telah Engkau anugerahkan itu boleh bertumbuh menjadi anak yang dikasihi Tuhan dan disukai oleh sesama manusia. Terima kasih ya Allah atas kesempatan boleh belajar bersama pada kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Edwin, Pasutri Clemens, Dea, Taufan, Rika, dan Pasutri Pendeta Jimmy Tika yang telah berbagi dengan kita, yang telah menolong kita, memperkaya kita dengan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan mereka. Terima kasih kepada Bina Warga dengan CIC-nya, Couples in Christ-nya, yang juga berpartisipasi di dalam acara kita pada episode kali ini. Juga terima kasih kepada semua rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube. Mari terus membangun cinta kita, terus membangun dialog dan kesepakatan-kesepakatan kita, supaya apapun yang terjadi, yang kita hadapi dalam pernikahan, dapat kita tangani dengan baik, selesaikan dengan baik, sehingga kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan selalu menjadi milik kita. Sekali lagi terima kasih telah bersama-sama dengan kami di dalam acara Pernikahan Bahagia, dan salam bahagia dari kami semua. Sampai jumpa pada hari Kamis depan, tentu dalam acara yang sama dan topik yang berbeda. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.